Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mula Putra Haji. Saya dari Fakultas Peternakan angkatan 2023 kelas KA. Saya di sini sedikit membahas tentang ilmu sosiologi di dalam bidang peternakan. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang ilmu sosiologi, yaitu ilmu sosiologi adalah ilmu yang bercabang untuk mempelajari kehidupan sehari-hari, terutama pada makhluk sosial, agama, ras, suku, golongan, dan politik. Di dalam konteks ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu sosiologi di bidang peternakan. Untuk di bidang peternakan ini, saya mengambil kasus dari kesenjangan harga pakan yang tinggi. Jadi kesenjangan harga pakan yang tinggi menyebabkan para peternak-peternak kecil menjadi kesulitan dalam mengakses hal ini. Dikarenakan harga pakan yang tinggi dapat menyebabkan kerugian serta menyebabkan untuk peternak-peternak kecil menjadi kurang optimal dan bangkrut. Kenapa saya mengambil kasus ini? Karena kasus ini mengingatkan pada saya bahwa dulu waktu saya SD, orang tua saya pernah usaha, yaitu dalam bidang peternakan, usaha burung puyuh. Nah, ini sedikit cerita dari saya tentang pengalaman pribadi saya. Jadi dulu waktu saya SD, orang tua saya melihara burung puyuh dengan jumlah kapasitasnya pertama itu 1000 ekor. Lalu berjalannya bulan depannya itu masih lancar saja. Harga telurnya bisa stabil, harga pakannya murah. Nah, ketika manusia sudah merasakan hal itu, pasti manusia kurang begitu merasa puas. Jadi orang tua saya memutuskan untuk menambah kapasitasnya lagi dari 1000 ekor menjadi 5000 ekor. Nah, pada di situ masalah demi masalah mulai muncul. Yang pertama, pada produksi telurnya sendiri. Produksi telur pada kapasitas 5000 itu sedikit, ya dipengaruhi beberapa faktor, itu tentang kandang yang sempit, sirkulasi udara tidak normal, udara yang dalam kandang itu tidak terlalu padat. Ini menjadi masalah dalam perkembangan dan pertumbuhan produksi telur puyuh tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu harga pakan. Harga pakan pada posisi itu terus menambah. Jadi dalam 1 bulan itu penghasilan pakan itu bertambah terus, tapi telurnya itu tidak maksimal. Sempat juga memutuskan untuk beli pakan mentah. Nah, jadi itu diracik sendiri menggunakan beberapa semacam zat adiktif, tapi tetap saja itu semua tidak mempan. Nah, dari kasus itu saya keingat kalau harga pakan yang tinggi dapat mempengaruhi para peternak-peternak kecil yang sedang merintis. Sebenarnya menurut saya, kalau masalah harga pakan yang tinggi itu tergantung dari negara kita. Negara kita kurang dalam hal memproduksi sumber bahan pakan.
Di Indonesia ini pulaunya luas dan kekayaan alamnya juga melimpah. Tapi kenapa kok di Indonesia itu kekurang-kurangan, terutama pada daging sapi dan ayam? Indonesia masih impor. Jadi pada kita sebagai anak fakultas peternakan, tentunya kita kedepannya berusaha untuk memaksimalkan lahan yang ada dan memaksimalkan hasil peternakan yang ada guna mencukupi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Sebenarnya kasus ini sudah tidak asing lagi bagi di Indonesia. Untuk harga pakan yang tinggi bisa diketahui dari harga jagung, terutama harga jagung mulai tinggi dan adanya impor di Indonesia. Dengan adanya harga pakan yang tinggi, menurut saya ini adalah permainan dari perusahaan-perusahaan besar yang sengaja menyingkirkan peternak-peternak kecil di Indonesia. Bisa jadi para perusahaan besar bekerja sama untuk menurunkan harga pakan, terutama harga jagung atau harga bahan pakan lainnya, untuk mengurangi ternak kecil di Indonesia. Karena dengan adanya harga pakan yang tinggi, para peternak akan merasakan keuntungan sedikit dan biaya pakan akan menunggak. Karena pada peternakan sendiri biaya pakan adalah merupakan 70% dari perusahaan tersebut. Oke, baik. Dalam memilih pakan bagi ternak, tentunya kita memilih dengan kualitas yang baik, kandungan gizi yang cukup, agar nutrisi pada ternak terpenuhi dan produktivitasnya meningkat. Dan pakan sendiri, terutama harga untuk pakan ternak sendiri cukup mahal. Pada kualitas pakan ternak sendiri mempengaruhi harga yang terlalu tinggi. Pada Indonesia sendiri tentunya belum efektif dalam memilih pakan ternak yang baik dengan harga yang di bawah standar. Nah, bisa kita lihat kekurangan negara kita adalah sebenarnya kekurangan sumber daya manusianya. Karena dalam negara kita tentunya bisa kalian lihat sendiri, masih banyak sekali sumber-sumber pangan, pulau-pulau yang kosong, tidak ada penghuninya. Nah, itu sebaiknya dibikinkan industri dalam arti untuk negara kita sendiri. Guna industri tersebut untuk mengurangi ekspor dan impor, agar masyarakat Indonesia sendiri bisa memenuhi kebutuhannya. Bicara tentang ekspor dan impor, negara kita sebenarnya sudah bisa memproduksi bahan pakan sendiri, terutama bahan pakan manusia berupa daging, beras, dan lain sebagainya, tapi dengan jumlah skala yang kecil. Sedangkan kebutuhan di Indonesia memiliki skala yang tinggi. Jadi untuk daerah-daerah tertentu seperti di pulau-pulau terkecil itu sangat belum terpenuhi. Sebaiknya kita untuk kedepannya bisa memenuhi hal tersebut, khususnya bagi kita yang ingin negara kita lebih maju. Dengan bisanya memenuhi kebutuhan tersebut, maka semua masyarakat akan kecukupan, terutama pada dalam kandungan gizi, protein,
dan bisa meningkatkan sumber daya manusianya sendiri. Pada kasus sosiologi ini tentunya tidak mengait kepada peternakan saja, tapi sosiologi ini mengait keseluruhan tentang makhluk hidup, sosial, agama, ras, kebutuhan, dan lain-lain. Intinya sosiologi ini begitu luas dan ilmu sosiologi ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita sebaiknya belajar dengan ilmu sosiologi dengan baik agar bisa menciptakan negara yang maju dan membangun sumber daya manusia yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan saya yang kurang berkenan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Iqbal Putra Haji dari Fakultas Peternakan Angkatan 2023 kelas KA. Saya pamit mengundurkan